Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat video part 4, yaitu tugas metode penelitian dengan materi teknik analisis data metode hermeneutik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk kepada pembahasan. Di sini saya akan membahas metode hermeneutik. Metode hermeneutik adalah pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk memahami, menafsirkan makna suatu teks, simbol, atau fenomena sosial dalam konteksnya. Metode ini sering digunakan dalam ilmu humaniora dan sosial seperti filsafat, teologi, sastra, dan sosiologi. Ciri-ciri metode hermeneutik: yang pertama, interpretatif, yaitu tidak hanya membaca teks secara harfiah tetapi juga mencoba menggali makna yang lebih dalam. Yang kedua, ada kontekstual, yaitu memahami teks atau fenomena berdasarkan latar belakang sejarah, budaya, dan sosialnya. Yang berikut ada subjektif, yaitu penafsiran yang bergantung pada pemahaman peneliti tapi tetap harus dilakukan secara sistematis. Prosesual atau lingkaran hermeneutik, yaitu pemahaman terjadi melalui siklus berulang antara bagian dan keseluruhan teks. Jenis-jenis hermeneutik: hermeneutik klasik, menafsirkan teks berdasarkan maksud asli penulis. Berikut hermeneutik filosofi, yaitu makna teks yang berkembang sesuai konteks zaman dan pengalaman pembaca. Berikut hermeneutik kritis, yaitu mengkritisi ideologi yang tersembunyi dalam teks untuk membongkar makna yang berkuasa. Contoh metode hermeneutik dalam studi agama, yaitu menafsirkan ayat-ayat kitab suci dengan mempertimbangkan konteks sejarahnya. Dalam sastra, menganalisis novel untuk memahami simbolisme dan pesan moral yang terkandung. Dalam ilmu sosial, memahami wawancara atau narasi individu tentang pengalaman hidup mereka. Metode hermeneutik tidak hanya mencari makna yang eksplisit, tetapi juga makna tersembunyi yang dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan pengalaman manusia. Kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuin, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Kata ini juga berkaitan dengan Hermes, dewa dalam mitologi Yunani yang dianggap sebagai pembawa pesan para dewa dan bertugas menyampaikan serta menafsirkan pesan ilahi kepada manusia. Dalam perkembangannya, hermeneutik menjadi disiplin ilmu yang berfokus pada teori dan metode penafsiran, terutama dalam bidang teks, bahasa, dan makna sosial. Teknik analisis data dengan metode hermeneutik digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna dari teks, ucapan, atau fenomena sosial. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama dalam bidang filsafat, sastra, teologi, dan ilmu sosial. Langkah-langkah analisis data dengan metode hermeneutik, yaitu pemahaman awal atau prasangka hermeneutik. Peneliti memiliki pemahaman awal terhadap teks atau fenomena berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Prasangka ini biasanya membantu atau justru membatasi interpretasi sehingga perlu diuji secara kritis. Kontekstualisasi, menempatkan teks atau fenomena dalam konteks sosial, histori, dan budaya tempatnya muncul. Memahami maksud asli dari penulis atau subjek penelitian. Analisis struktur dan makna, mengidentifikasi pola, tema, atau konsep utama dalam teks atau data. Memisahkan bagian-bagian penting untuk memahami hubungan antara elemen-elemen dan teks. Dialektika dan bagian keseluruhan atau lingkaran hermeneutik. Pemahaman teks dilakukan secara bolak-balik antara bagian detail dan keseluruhan. Misalnya memahami sebuah paragraf dalam konteks keseluruhan buku, atau memahami suatu pernyataan dalam wawancara berdasarkan keseluruhan diskusi. Interpretasi dan validasi makna.
Makna yang diperoleh, diuji dan pendekatan lain atau dibangun dengan sumber lain untuk memastikan interpretasi yang masuk akal. Bisa dilakukan dengan triangulasi data atau diskusi dengan pakar. Kesimpulan dan pemahaman kritik menyusun pemahaman akhir berdasarkan interpretasi yang telah diuji. Bisa mencakup refleksi kritis atau implikasi dari temuan tersebut. Contoh penerapan: studi agama menafsirkan kitab suci dalam konteks sejarah dan budaya tertentu. Sastra menganalisis novel untuk memahami makna simbolik dan pesan moralnya. Penelitian sosial mengkaji wawancara untuk memahami pengalaman dan perspektif seorang tertentu suatu fenomena sosial. Metode hermeneutik tidak hanya berfokus pada isi konteks, tetapi juga pada bagian makna dihasilkan dan dipahami oleh individu atau masyarakat. Tujuan dari analisis data menggunakan metode hermeneutik adalah memahami dan menafsirkan dan mengungkapkan makna yang terkandung dalam teks, ucapan atau fenomena dalam konteksnya secara lebih rinci. Tujuan metode ini meliputi menemukan makna yang mendalam, tidak hanya memahami teks secara harfiah, tetapi juga menggali makna yang tersembunyi berdasarkan konteks budaya, sejarah, dan sosial. Menginterpretasikan pesan dan konteks, memahami teks atau fenomena berdasarkan maksud penulis atau subjek, serta relevansinya dengan zaman dan audiens saat ini. Menjelaskan hubungan antara bagian dan keseluruhan menggunakan lingkaran hermeneutik, yaitu memahami bagian teks di dalam konteks keseluruhan dan sebaliknya. Membantu dalam pemahaman subjektif dan interpretasi makna. Mengakui bahwa interpretasi bersifat subjektif dan berkembang berdasarkan pengalaman serta perspektif pembaca atau peneliti. Mengkritisi ideologi yang terkandung dalam teks dalam hermeneutik kritis. Tujuan analisis adalah membongkar ideologi tersembunyi yang mungkin mempengaruhi cara suatu teks dipahami atau digunakan. Menghasilkan pemahaman yang lebih holistik. Metode ini membantu mengembangkan teks atau fenomena dengan nilai-nilai, norma, dan struktur sosial yang lebih luas. Dengan kata lain, hermeneutik tidak hanya berusaha memahami apa yang dikatakan, tetapi juga mengapa dan bagaimana makna itu muncul dalam suatu konteks tertentu. Metode hermeneutik memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi. Berikut adalah beberapa keunggulannya. Yang pertama adalah mendalami makna yang kompleks. Tidak hanya memahami teks secara literal, tapi juga menafsirkan makna yang tersembunyi di balik kata-kata atau simbol. Cocok untuk memahami karya sastra, filsafat, agama, dan fenomena sosial yang kompleks. Yang kedua, kontekstual dan historis. Mempertimbangkan latar belakang sejarah, budaya, dan sosial dari suatu teks atau fenomena. Menghindari kesalahpahaman akibat interpretasi yang lepas dari konteks aslinya. Yang ketiga, fleksibel dan tidak kaku. Biasanya diterapkan dalam berbagai bidang ilmu seperti sosiologi, antropologi, teologi, sastra, dan hukum. Tidak terikat pada suatu metode buku sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Yang keempat, menyadari peran subjektif. Menyadari bahwa interpretasi dipengaruhi oleh pengalaman dan subjektif peneliti, mendorong relasi kritis terhadap asumsi yang digunakan dalam penelitian. Yang kelima, menghubungkan bagian dan keseluruhan atau lingkaran hermeneutik, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan membaca teks atau fenomena secara berulang dan melihat hubungan antara bagian kecil dan keseluruhan makna. Yang keenam, dapat mengucap ideologi tersembunyi.
Dalam pendekatan hermeneutik kritis, metode ini membantu membongkar kepentingan ideologis atau bias dalam teks, wacana atau sistem sosial. Kesimpulannya, metode hermeneutik sangat bermanfaat untuk penelitian yang membutuhkan pemahaman mendalam dan interpretasi kontekstual. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas kedalaman analisis dan kemampuannya menghubungkan teks dengan konteks sosial serta sejarah. Metode hermeneutik sangat penting dalam penelitian, terutama dalam bidang ilmu sosial, humaniora, dan filsafat. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa metode ini memiliki peran krusial. Yang pertama, membantu memahami makna yang mendalam dalam penelitian kualitatif. Banyak data berupa teks, narasi, atau simbol yang tidak bisa dipahami hanya dari arti harfiahnya. Hermeneutik membantu mengungkapkan makna tersembunyi yang mungkin tidak langsung terlihat. Yang kedua, kontekstual dan relevan dengan kehidupan sosial. Memahami suatu fenomena atau teks tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah, budaya, dan sosialnya. Misalnya dalam studi agama, hukum, atau sastra, interpretasi harus mempertimbangkan latar belakang zaman saat teks tersebut dibuat. Yang berikut fleksibel dan bisa digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Cocok untuk penelitian dalam bidang filsafat, sastra, hukum, sosiologi, teologi, dan linguistik bila diterapkan dalam berbagai jenis data seperti dokumen, wawancara, atau bahkan media digital. Yang keempat, memungkinkan pemahaman yang lebih holistik menggunakan lingkaran hermeneutik, yaitu proses memahami bagian dan keseluruhan secara berulang-ulang. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dan tidak hanya berpaku pada satu perspektif saja. Yang kelima, mendorong sikap kritis terhadap ideologi dan bias. Dalam pendekatan hermeneutik kritis, metode ini digunakan untuk membongkar bias, ideologi tersembunyi, atau kepentingan kekuasaan dalam teks atau wawancara. Misalnya, dalam penelitian media, hermeneutik bisa membantu memahami bagaimana berita disusun untuk membentuk opini publik. Kesimpulannya, metode hermeneutik sangat penting bagi penelitian karena membantu menafsirkan dan memahami makna secara mendalam, kontekstual, dan kritis. Metode ini tidak hanya relevan dalam bidang humaniora, tetapi juga dalam ilmu yang membutuhkan pemahaman terhadap teks, budaya, dan pengalaman manusia. Oleh karena itu, hermeneutik menjadi pendekatan yang sangat berharga bagi peneliti yang ingin menggali lebih dari sekedar data permukaan. Oke guys, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Check it out.